jumpa lagi dengan kami Sahabat Pintar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Ya, kali ini Sahabat Pintar akan membahas mengenai topik kenapa terjadi kekerasan sosial. Untuk topik saat ini akan membahas mengenai teori-teori terjadinya kekerasan sosial beserta contoh yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pasti sobat sering kan akhir-akhir ini lihat kekerasan di kehidupan nyata. Ternyata hal itu termasuk bentuk lanjutan dari konflik sosial. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Wah, bahaya banget tuh. Nah, kekerasan seperti ini disebut dengan kekerasan langsung. Adapun kekerasan juga meliputi tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi, atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan yang parahnya sekarang ini yaitu meneror orang lain. Jenis kekerasan semacam ini disebut juga dengan kekerasan tidak langsung. Gimana sobat, sudah paham kan membedakan jenis kekerasan langsung dan tidak langsung? Kalau gitu, definisi kekerasan itu apa sih? Kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara sosiologis, kekerasan di lingkup sosial mungkin saja bisa terjadi karena adanya pengabaian norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut oleh individu atau suatu kelompok. Melihat perihal kekerasan tersebut terjadi, maka para ahli mencetuskan teori mengenai proses terbentuknya kekerasan sosial di masyarakat yang dibedakan menjadi 3 antara lain sebagai berikut. Pertama, teori faktor individual. Kedua, teori faktor kelompok. Ketiga, teori dinamika kelompok. Untuk lebih lanjut, simak baik-baik penjelasan berikut ya sobat. Pertama, pembahasan mengenai teori faktor individual. Perilaku agresi seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Kedua, pembahasan mengenai teori faktor kelompok. Menurut teori ini, individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain ini rawan menyebabkan benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab kekerasan. Contohnya, ada perkelahian antar pendukung klub bola saat pertandingan di stadion. Selain itu, ada juga kekerasan berbau rasial di Afrika Selatan dan Amerika Serikat pada orang kulit hitam. Serta di Indonesia pada kerusuhan Mei 98 yaitu kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Ketiga, pembahasan mengenai teori dinamika kelompok. Kekerasan dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan-perubahan sosial terjadi sedemikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspon sama secepatnya oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Contohnya, bisa dilihat dari masuknya perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua yang membawa berbagai teknologi, perilaku, hingga tata nilai yang berbeda. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat merasa terasing dan muncullah kehilangan rasa memiliki yang berakhir dengan perlawanan kekuasaan. Jadi begitu sobat, pembahasan mengupas kekerasan. Ternyata ada banyak teori kan timbulnya kekerasan itu sendiri. So, semoga bermanfaat informasinya. Oke, demikian seputar informasi belajar dari Sahabat Pintar mengenai topik kenapa terjadi kekerasan sosial. Besar harapan Sahabat Pintar juga buat teman-teman mulai semangat dan terus giat belajar, sehingga teman-teman kelak akan menjadi orang yang sukses. Serta Sahabat Pintar sarankan buat sobat terus menjaga dan menjalin silaturahmi. Terus hindari kekerasan dalam bentuk apapun dan jangan lupa berbuat baik ya. Untuk informasi tambahan kepada teman-teman yang ingin lebih dekat mengenal Sahabat Pintar, cek aja di Instagram, Facebook, dan email Sahabat Pintar yang link deskripsinya berada di bawah sini. Jangan lupa juga subscribe channel Sahabat Pintar.
Biar Sahabat Pintar terus disupport dan channel ini dapat berkembang sehingga dapat memberikan informasi belajar yang bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman, ingat, jangan merasa kurang pintar, karena Sahabat Pintar siap membantu. Bye-bye.